Episode keempat menceritakan kehidupan Shopee, ketua OSIS yang dikenal sebagai siswi paling jenius di sekolah. Shopee terlahir dari keluarga kaya. Ia tinggal bersama ibunya dan dibesarkan dengan penuh perhatian. Sejak kecil, ibunya selalu menuntut menjadi anak yang sempurna. Suatu hari, Shopee memperlihatkan hasil ujiannya kepada sang ibu. Nilainya mencapai 3,96, sebuah pencapaian sangat membanggakan bagi seorang siswi. Awalnya ibunya tersenyum, namun senyuman itu perlahan menghilang. Ibunya bertanya, kenapa bukan 4? Bagi sang ibu, nilai sempurna adalah satu-satunya hasil yang layak. Karena kecewa, ibunya mulai melukai dirinya sendiri. Shopee yang panik segera menghentikannya. Sejak saat itu, ia memaksakan diri belajar lebih keras setiap hari. Ia rela begadang hingga larut malam, bahkan sering mengalami mimisan karena kelelahan. Semua itu ia lakukan demi memenuhi harapan sang ibu. Suatu hari, Shopee ketahuan membaca komik dewasa di tablet miliknya. Mengetahui hal itu, ibunya kembali marah dan sekali lagi melukai dirinya sendiri. Shopee hanya bisa menahan sang ibu sambil berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saat itu, Shopee merasa hidupnya sudah ditentukan oleh ibunya. Ia tidak tahu lagi bagaimana keluar dari jalan yang telah disiapkan untuknya. Di tengah kesepiannya, Shopee diam-diam menjadi salah satu penggemar Emmy. Ia sering menonton video-video Emmy yang bernyanyi sebagai hiburan. Namun, kehidupan Emmy ternyata tidak sesempurna yang terlihat. Ibunya tidak pernah benar-benar membanggakannya. Setelah mengunggah video bernyanyinya di media sosial, Emmy memang menerima banyak pujian dan dukungan. Akan tetapi, semua kebahagiaan itu hilang ketika ibunya kembali membandingkan dengan saudaranya yang berhasil diterima di Fakultas Kedokteran. Di rumah, Emmy merasa kesepian. Sebaliknya, di sekolah ia sangat populer. Banyak siswi mengenalnya dan mengaguminya. Saat hari Valentine, dia menerima banyak stiker cinta dari teman-temannya. Bagi Emmy, selama ia berada di tempat yang tepat, ia akan menjadi orang yang tepat. Suatu hari, Shopee tak sengaja melihat Emmy melakukan sesuatu yang tak pantas dengan seorang siswi di area sekolah. Menyadari dirinya terlihat oleh Emmy, Shopee langsung pergi meninggalkan tempat itu. Malam harinya, Shopee terus memikirkan kejadian tersebut. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan yang dia lihat. Keesokan harinya, Emmy mengikuti ujian susulan karena terlambat setelah latihan. Kebetulan, Shopee menjadi pengawas ujian. Emmy meminta maaf karena datang terlambat, lalu meminjam pensil milik Shopee. Dengan tenang, Shopee meminjamkannya. Dari kejauhan, Shopee mulai memperhatikan Emmy dengan cara yang berbeda. Namun ia sendiri tidak mengerti perasaannya. Saat mengerjakan soal, Emmy mengaku tidak belajar. Ia bahkan sengaja mengisi beberapa jawaban dengan pola yang sama, berharap ada yang benar. Setelah ujian selesai, Emmy menghampiri Shopee. Ia meminta maaf atas kejadian yang pernah dilihat Shopee dan mengira gadis yang cerdas dan sopan seperti Shopee pasti terkejut melihatnya. Namun, Shopee menjawab, bahkan ia tidak terkejut dan merasa dia bukanlah orang yang sopan yang dibayangkan orang lain. Shopee pun pergi. Sebelum ia benar-benar meninggalkan ruangan, Emmy berkata bahwa gadis secantik Shopee pasti sudah memiliki banyak pengalaman dalam urusan percintaan. Perkataan itu membuat langkah Shopee terhenti. Dengan jujur, Shopee mengaku bahwa ia belum pernah menjalin hubungan dengan siapapun. Ia hanya merasa belum menemukan seseorang yang benar-benar membuatnya ingin membuka hati. Namun Shopee berbalik, dia mengatakan sejujurnya dia penasaran dengan rasanya tidur dengan seseorang. Emmy mengatakan, jika Shopee ingin memahaminya, Shopee harus mencobanya sendiri. Dia memberikan perumpamaan dengan lembaran ujian. Jika kita tak pernah benar-benar mengerjakannya, kita tak akan pernah memahaminya. Mendengar kata-kata Emmy, Shopee langsung menghapus semua soal yang dijawab oleh Emmy. Dan dia langsung melingkari semua jawaban yang benar untuk Emmy. Sebagai imbalannya, dia meminta sesuatu yang ingin dia rasakan kepada Emmy. Mendengar permintaan Shopee, Emmy merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasa Shopee berbeda dari siswi lainnya yang pernah dia dekati. Bagi Emmy, jika dia berada di tempat yang tepat, dia akan menemukan orang yang tepat. Sepertinya Shopee adalah orang yang selama ini Emmy cari. Emmy pun langsung mencium bibir Shopee, sampai mereka melakukan hubungan terlarang itu, di kamar mandi, perpustakaan, bahkan di kamar Shopee.
Saat di klub penyiaran, seseorang bertanya kepada Amy tentang arti huruf S yang sering dia sebut. Amy hanya menjawab bahwa huruf itu adalah inisial artis favoritnya. Semua anggota klub terkejut dan mengira Amy telah memiliki kekasih. Ternyata inisial S itu untuk artis favoritnya. Di tempat lain, Bu Trip, Bu Nalin, dan kepala sekolah sedang berbincang. Bu Trip mengeluhkan bahwa kegiatan klub penyiaran kini lebih sering membahas gosip percintaan dibandingkan hal-hal yang bermanfaat. Ia membandingkannya dengan masa ketika Bu Nalin masih menjadi murid, yang aktif membahas pelajaran. Saat ditanya pendapatnya, Bu Nalin hanya menjawab bahwa ia tidak suka menggosipkan tentang murid. Jawaban itu membuat Bu Trip sedikit kesal. Tak lama kemudian, dua siswi datang tergesa-gesa, memberi kabar bahwa terjadi perkelahian. Ketiga guru itu segera menuju lokasi. Ternyata yang bertengkar adalah Bel dan Kopan. Bu Trip segera melerai mereka. Dari tatapan Bu Nalin terlihat rasa kecewa kepada Bel, sementara Bel hanya bisa menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Sementara itu, di lapangan basket, Amy sedang menjalani latihan. Di pinggir lapangan, Aiom penggemar setianya selalu memberikan dukungan. Saat waktu istirahat tiba, Aiom memberikan sebotol minuman karena kebetulan Amy lupa membawa air minum. Aiom kemudian bertanya, apakah Amy akan mengikuti latihan pada hari Sabtu? Karena ia sendiri juga mengikuti latihan cheerleaders. Amy menjelaskan bahwa ia akan pergi ke luar kota selama 2 hari bersama keluarga temannya. Setelah berpamitan, Amy kembali melanjutkan latihan. Aiom hanya bisa memandangi kepergiannya dengan wajah kecewa. Adegan kembali kepada Bel dan Kopan menjalani sidang di hadapan kepala sekolah akibat perkelahian mereka. Sebagai hukuman, keduanya mendapat pengurangan 10 poin perilaku dan diwajibkan menjalani pelayanan masyarakat selama 24 jam. Namun, Bu Trip juga mengumumkan bahwa Bel tidak diizinkan mengikuti kompetisi bahasa Prancis karena telah membuat keributan. Bel tampak sangat kesal mendengarnya. Bu Nalin pun terlihat kecewa. Setelah sidang selesai, Bel langsung pergi dengan emosi. El segera mengejarnya. Di sisi lain, Baipor mengatakan bahwa semua ini bermula karena Kopan berbicara terlalu kasar. Kopan pun mengakui kesalahannya. Tak lama kemudian, seorang suster menghampiri Kopan dan Baipor. Ia menanyakan apakah benar Nano sedang mengalami kesulitan keuangan. Keduanya mengangguk. Adegan pun berpindah. Di ruang latihan bahasa Prancis, Bel mengobati luka di lutut Ern. Saat perkelahian tadi, Bel tak sengaja mendorong Ern hingga terjatuh. Ern mencoba menenangkan Bel yang gagal mengikuti kompetisi. Namun Bel berjanji tetap akan melatih Ern hingga Ern menjadi juara. Di sela itu, Ern juga meminta bantuan Bel untuk hal lain, dan Bel menyetujuinya. Di ruangan lain, Bu Trip, Bu Nalin, dan kepala sekolah sedang berbincang. Bu Trip mengatakan bahwa mulai beredar desas-desus mengenai hubungan romansa di antara beberapa siswi. Ia bertanya, apakah Bu Nalin sudah mengetahui hal tersebut? Bu Nalin menjawab bahwa ia memang berniat melaporkannya. Ini hanya masalah tentang romansa antar siswi. Sementara itu, di adegan lain, seorang siswi menghampiri Jen dan meminta maaf karena tanpa sengaja menyebabkan perselisihan antara Jen dan Nano. Saat mereka berbincang, perhatian Jen teralihkan kepada Nano yang sedang berbincang dengan seorang suster. Suster itu mempertanyakan uang yang dikumpulkan Nano untuk biaya perawatan kucing. Ia merasa curiga meskipun Nano bersumpah bahwa uang tersebut benar-benar digunakan untuk mengobati kucing. Jen segera menghampiri mereka dan mengatakan bahwa ia adalah saksi yang melihat Nano membawa kucing itu ke klinik. Mereka kemudian pergi ke klinik bersama. Dokter menunjukkan bukti seluruh biaya perawatan kucing tersebut. Suster akhirnya meminta maaf kepada Nano atas kesalahpahamannya. Dokter menjelaskan bahwa Nano memang membuka penggalangan dana untuk membantu kucing-kucing yang membutuhkan pengobatan. Jika ada dana yang tersisa, uang itu akan digunakan untuk merawat kucing jalanan lainnya. Dokter juga mengatakan bahwa Nano bahkan belum membuka penggalangan dana untuk melunasi sisa biaya perawatan kucing yang sedang dirawatnya. Nano mengatakan dia tidak akan membuka penggalangan dana untuk kucing tersebut karena kucing itu akan dirawat sendiri. Mendengar itu, suster memutuskan membayar sisa biaya perawatan sebagai bentuk permintaan maaf. Nano sempat menolak, tetapi akhirnya menerima bantuan tersebut. Sejak saat itu, Nano resmi mengadopsi kucing tersebut. Dalam perjalanan pulang, Jen bertanya mengapa Nano memilih mengadopsi kucing itu. Nano hanya tersenyum dan berkata sepertinya kami langsung cocok.
Mereka saling menatap satu sama lain sebelum Nano berjalan lebih dulu sambil menggendong kucingnya. Scene pun berubah. Bel mendatangi rumah Bunalin. Bunalin heran bagaimana Bel bisa mengetahui alamat rumahnya. Dengan santai, Bel menjelaskan bahwa ia mengetahui kata sandi komputer kepala sekolah sehingga ia sedikit meminjam informasi alamat Bunalin. Bunalin hanya menghela nafas dan mempersilahkan Bel masuk. Di dalam rumah, Bel tanpa sengaja memperhatikan Bunalin yang sedang mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Bel tampak terpukau oleh kecantikan Bunalin tetapi segera menyadari dirinya. Ia kembali meminta maaf karena telah membuat masalah dan gagal mengikuti kompetisi. Bel berjanji akan melatih Earn hingga berhasil memenangkan kompetisi. Bunalin lalu bertanya apakah Bel menyadari letak kesalahannya. Dengan wajah polos, Bel menjawab bahwa kesalahannya adalah tidak berhenti berkelahi sebelum guru datang. Mendengar jawaban itu, Bunalin langsung melempar handuk kecil ke arah Bel. Ia menjelaskan bahwa kesalahan Bel bukan itu. Bel seharusnya menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, bukan menggunakan kekerasan. Bunalin juga mengingatkan agar Bel tidak mengulangi kesalahan yang sama jika menghadapi situasi serupa di masa depan. Bel mengangguk mengerti. Akhirnya Bunalin memaafkannya. Saat hendak pulang, Bel melemparkan kembali handuk kecil itu ke wajah Bunalin sambil tersenyum. Tingkah Bel membuat Bunalin tertawa. Di hadapan Bunalin, Bel benar-benar menunjukkan sisi dirinya yang berbeda. Adegan pun berpindah. Shopee dan ibunya menjemput Amy untuk berlibur bersama. Di dalam mobil, ibu Shopee bertanya sejak kapan mereka berteman. Amy menjawab bahwa mereka mulai akrab saat mengikuti ujian susulan. Mendengar itu, ibu Shopee tampak terkejut. Shopee segera menjelaskan bahwa saat itu Amy sedang sibuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sehingga harus mengikuti ujian susulan. Dan saat itu dia adalah pengawasnya Bu Trip. Shopee berusaha menutupi keadaan Amy dari ibunya. Mengetahui Amy aktif sebagai atlet sekaligus musisi, ibu Shopee mengajaknya bermain golf lain kali. Amy pun menyetujuinya. Adegan pun berpindah. Jen sedang mengecat perlengkapan untuk hari olahraga. Bel bertanya apakah teman-teman yang lain akan datang membantu. Jen yakin mereka semua akan datang. Ia kemudian menyuruh Bel fokus mempersiapkan kompetisi bahasa Prancis. Bel menjelaskan bahwa dirinya sudah dilarang mengikuti kompetisi dan sedikit terkejut mendengar itu. Namun setelah mendengar penjelasan Bel, Jen justru salah paham menyimpulkan situasinya hingga mengira karena kesalahan Nano, ibu jadi menampar Kopan. Bel bingung kenapa kesimpulan Jen jadi tentang ibu. Ketika tidak ingin memperpanjang pembicaraan, Bel akhirnya berkata, "Ya kurang lebih begitu." Jen merasa sayang karena orang secerdas Bel tidak bisa ikut bertanding. Bel hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka masih memiliki satu orang yang bisa diandalkan, dan ia yakin orang itu akan menang. Saat itu, Earn baru saja datang. Bel langsung pamit kepada Jen karena akan mulai melatih Earn. Jen tak lupa menyemangati Earn agar berhasil memenangkan kompetisi. Setelah itu, dari kejauhan, Jen melihat Nano dan Kopan sedang berdebat. Ia segera berlari untuk melerai mereka. Namun sebelum sampai, Jen malah terpeleset dan jatuh. Semua orang terdiam. Sambil tersenyum canggung, Jen berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Nano langsung membantu Jen berdiri. Nano juga membantu mengompres kening Jen dengan es. Jen kemudian berkata bahwa ia bersyukur Nano tidak menampar Kopan demi menjaga kekompakan tim, mengingat hari olahraga sudah semakin dekat. Di sisi lain, Shopee, Amy, dan ibu Shopee akhirnya tiba di sebuah resort milik teman ibunya Shopee. Mereka menikmati sarapan bersama. Saat makan, ibu Shopee menyuruh Amy makan dengan santai. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar lagu ciptaan Amy yang terdengar sangat romantis. Ibu Shopee lalu bertanya, apakah lagu itu dibuat untuk pacar Amy? Amy hanya tersenyum dan menjawab bahwa dirinya belum memiliki pacar. Setelah mengobrol beberapa saat, ibunya Shopee berpamitan untuk menemui temannya dan mempersilakan Shopee dan Amy menikmati fasilitas resort. Keduanya pun memutuskan untuk berenang. Di kolam renang mereka kembali terlibat ciuman. Untungnya ibu Shopee yang berada tidak jauh dari sana tidak menyadari kejadian tersebut. Adegan pun berpindah. Earl mengajak Bel ke sebuah hotel.
Di sana, Earn menjelaskan bahwa tempat itu lebih nyaman karena setelah selesai belajar, mereka bisa langsung membuat konten. Bell lalu bertanya, bagaimana awal mula Earn membuat konten tersebut. Earn menjelaskan bahwa semua berawal dari ajakan Som, seorang yang juga dikenal oleh Bell. Bell terkejut mendengar dan langsung bertanya apakah Earn baik-baik saja. Earn mengaku ingin berhenti karena Som mulai meminta agar wajahnya diperlihatkan dalam konten. Menurut Som, banyak pelanggan yang memintanya melakukan itu. Bell mengatakan bahwa Earn harus menyampaikan keinginannya kepada Som, karena itu adalah hak Earn. Earn pun mengangguk mengerti. Mereka kemudian mulai belajar bersama. Adegan berpindah. Di sisi lain, Shopee dan Amy sedang berendam di dalam bathtub. Saat itu, Amy akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan bahwa sepanjang hari dirinya selalu memikirkan Shopee. Lalu Amy mengajak Shopee untuk berkencan. Amy berjanji tidak akan pernah menyakiti Shopee dan tidak akan memilih orang lain selain dirinya. Shopee mengaku sebelumnya tidak pernah memikirkan soal cinta. Menjalani kehidupan sehari-hari saja sudah membuatnya pusing, apalagi harus memikirkan urusan percintaan. Namun sejak mengenal Amy, Shopee mulai menyadari bahwa dirinya juga bisa merasakan cinta. Mendengar itu, Amy mengungkapkan cintanya lagi dan bertanya apakah Shopee mau menjadi pacarnya. Shopee tidak langsung menjawab karena masih diliputi keraguan. Amy tersenyum dan berkata bahwa Shopee tidak perlu memberikan jawaban sekarang karena semua ini mungkin terlalu cepat baginya. Shopee hanya terdiam, lalu perlahan mendekati Amy. Mereka akhirnya kembali berbagi ciuman dan melakukan hal semacam itu lagi. Di kejauhan, ibu Shopee tanpa sengaja melihat Shopee dan Amy yang sedang mengeringkan rambut bersama. Tak lama kemudian, telepon dari pihak sekolah masuk ke ponselnya. Pihak sekolah melaporkan bahwa Shopee diduga menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Ibu Shopee terkejut. Tatapannya langsung berubah tajam ke arah Shopee dan Amy. Sementara di tempat lain, Bell dan Earn telah selesai belajar. Bell memperhatikan pakaian yang dikenakan Earn dan mengatakan bahwa pakaian itu jauh lebih sopan dibanding sebelumnya. Saat proses pengambilan gambar, Bell sempat memprotes posisi pengambilan foto. Namun Earn menjelaskan bahwa posisi tersebut yang akan digunakan. Bell pun melanjutkan pemotretan. Beberapa kali pandangan mereka saling bertemu. Keduanya terlihat sama-sama gugup. Tak kuat menahan rasa canggung, Earn mengucapkan terima kasih. Lalu buru-buru berlari masuk ke kamar mandi. Adegan kembali ke liburan Shopee. Saat makan malam, ibu Shopee berkata bahwa dirinya sangat membenci kebohongan. Ia menyinggung ayah Shopee yang dulu pernah membohonginya. Namun ia segera menghentikan pembicaraan itu. Dia tidak akan membahas tentang ayah Shopee, karena hari tersebut adalah ulang tahun Shopee. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa kue ulang tahun. Ibu Shopee menyanyikan lagu ulang tahun dan mendoakan agar putrinya selalu bahagia, serta kelak mendapatkan pasangan yang baik. Namun di akhir doanya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menerima jika Shopee menjalin hubungan dengan perempuan. Ucapan itu jelas ditujukan kepada Amy. Amy hanya bisa terdiam. Shopee kemudian meniup lilin ulang tahunnya. Sesampainya di kamar, Amy bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Shopee menangis. Ia teringat ibunya yang sering menyakiti dirinya sendiri setiap kali Shopee melakukan sesuatu yang dianggap salah. Karena itu, Shopee mengatakan bahwa mereka sebaiknya tetap berteman seperti biasa. Selama ini hubungan mereka baik-baik saja tanpa status apapun. Shopee meminta maaf, lalu pergi meninggalkan Amy. Amy yang tidak terima langsung menemui ibu Shopee. Ia mengatakan bahwa lagu yang diciptakannya dibuat khusus untuk Shopee dan mengaku sangat mencintainya. Perdebatan pun terjadi. Di tengah emosi yang memuncak, ibu Shopee tiba-tiba menampar dirinya sendiri berulang kali. Amy terkejut dan mencoba menghentikannya. Namun ibu Shopee terus berteriak sambil menyakiti dirinya sendiri. Tak lama kemudian Shopee datang. Ia meminta Amy pergi dan memilih menenangkan ibunya. Awalnya Amy menolak meninggalkan mereka. Namun petugas keamanan akhirnya mengusir Amy dari tempat itu. Adegan berpindah kepada Earn yang baru pulang. Ia terkejut melihat Som sudah berada di rumahnya. Earn langsung menarik Som dengan marah. Ia bertanya mengapa Som melakukan semua itu. Padahal Som telah berjanji tidak akan membicarakan masalah tersebut kepada ibunya. Som membantah,
Ia mengatakan tidak pernah mengatakan apapun kepada Ibu Earn. Menurut Som, ia datang hanya karena Earn tidak membalas pesan-pesannya. Som mengaku sedang kekurangan uang dan meminta Earn membantunya kali ini dengan cara membuat konten dengan memperlihatkan wajah, karena sekarang bayarannya mencapai 150.000 baht. Karena selama ini saat Earn kesulitan, dialah yang membantu Earn. Earn menolak tegas. Ia mengatakan tidak ingin melakukan pekerjaan itu lagi. Setelah itu, Earn langsung pergi menuju kamarnya. Adegan pun berpindah. Nano dan kakaknya sedang bermain bersama kucing peliharanya di kamar. Tiba-tiba ia mendapat pesan bahwa kostum pasangannya telah selesai dan ia diminta melunasi sisa pembayaran sebesar 50%. Nano mencoba meminjam uang kepada kakaknya, namun sang kakak menolak. Perdebatan panjang pun terjadi hingga Nano keluar kamar dan mencoba meminjam uang kepada orang lain. Namun di saat yang sama, beberapa temannya justru menagih hutang yang harus segera dikembalikan. Di tengah kepanikannya, Nano menerima pesan konyol dari Jen. Jen berkata bahwa dirinya memiliki rahasia besar, yaitu tanda lahir di dahinya. Padahal itu hanyalah bekas memar akibat terjatuh sebelumnya. Nano pun tersenyum membaca pesan itu. Di sisi lain, Emi menunggu Shopee dengan gelisah. Saat Shopee datang, Emi langsung menanyakan keadaan ibunya. Shopee mengatakan bahwa ibunya pasti akan baik-baik saja. Amy berkata ingin menghadapi semua masalah itu bersama Shopee karena tidak ingin Shopee menanggung semuanya sendirian. Amy kembali meminta Shopee menjadi kekasihnya, namun Shopee meminta Amy untuk tidak memperburuk keadaan. Menurut Shopee, tidak ada seorang pun yang bisa membantunya menghadapi masalah keluarganya. Amy berkata bahwa dirinya sanggup menjalani semuanya. Ia bahkan rela menyembunyikan hubungan mereka selamanya, asalkan tetap bisa berada di sisi Shopee. Shopee tersenyum sedih. Ia mengaku bahagia saat bersama Amy, namun ia ingin Amy menjalani hidup tanpa harus terus memikirkan dirinya. Amy langsung memeluk Shopee dan memohon agar tidak ditinggalkan. Meski begitu, Shopee tetap pergi. Amy hanya bisa menangis melihat kepergiannya. Di adegan lain, kompetisi warna akhirnya dimulai. Pembawa acara menyambut seluruh peserta dan menjelaskan bahwa pertandingan akan diikuti oleh 4 tim dengan warna berbeda. Tim biru menjadi tim pertama yang tampil. Sementara itu, tim Nano sedang bersiap di belakang panggung. Tiba-tiba, seorang siswi menghampiri Nano dan memperlihatkan sesuatu di layar ponselnya. Melihat isi pesan tersebut, Nano tampak sangat terkejut. Tak lama kemudian, Shisha datang sambil berkata kepada Nano bahwa Nano tidak perlu mengucapkan terima kasih karena dirinya sudah menghitung seluruh rincian hutang Nano. Mendengar itu, wajah Nano berubah panik sekaligus kesal. Episode 4 pun berakhir. Jangan lupa menyaksikan series aslinya di channel YouTube FRC Entertainment. Dan jangan lupa mendukung channel ini dengan memencet tombol subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.